Cara menghitung entalpi, perubahan entalpi reaksi ya. Itu kan tadi ada 4, yaitu dengan hukum Hess. Ini hukum Hess. Yang pertama hukum Hess dulu. Hukum Hess itu apa toh? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Jadi hukum Hess itu adalah jadi perubahan entalpi suatu reaksi itu tidak tergantung pada hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir suatu reaksi. Jadi hanya tergantung awal ini dan akhir. Ini mau lewat sini silahkan, mau lewat sini dulu baru ke sini silahkan gitu ya. Mau sini baru sini. Yang penting itu awal dan akhir suatu reaksi, itu hukum Hess ya. Jadi kalau ada misalnya ada anak siswa-siswa ini ya yang disuruh lari dari SMA Kalibawang ke lapangan Dekso, nah itu mau terserah, yang penting nanti startnya SMA Kalibawang, akhirnya di lapangan Dekso gitu ya. Nah ini misalnya ini SMA Kalibawang, SMA ini lapangan Dekso, nah, misalnya gitu ya. Nah mungkin anak-anak kan terserah dia mau lewat mana aja, yang penting ini sampai sini ya kan gitu. Mau lewat sampai Galuh nggak apa-apa, atau mungkin lewat Purworejo dulu baru Wates, baru nanti Sentolo, baru Dekso, nggak ada masalah gitu ya. Itu sebagai contoh misalnya ini A awalnya, B akhirnya. Nah ini seperti yang saya jelaskan di sini tadi. Ini yang A langsung ke B, misalnya jalan 1 itu disebut dengan delta H1. Ini lewat ini C, ini C baru D misalnya gitu, D baru B. Nah ini jalannya. Nah ini lewat delta H2, ini delta H3, ini delta H4. Bisa juga. Atau ini E ya, baru B misalnya gitu. Ini delta H5, ini delta H6. Maka berdasarkan hukum Hess ini ya, besarnya delta H1 itu sama dengan apa? Delta H5 plus delta H6, atau sama dengan delta H2 plus delta H3 plus delta H4. Nah kalau mencari ini salah satu misalnya delta berapa harusnya delta H5? Ya delta H1 dikurangi delta H6 kan gitu. Berapa besarnya delta H2? Delta H1 dikurangi delta H3 plus delta H4 kan gitu. Nah, ini yang disebut hukum Hess. Ini adalah apa? Hukum Hess berdasarkan diagram siklus. Untuk contoh konkretnya gitu ya. Untuk contoh konkretnya ini ada di halaman halaman 64 ya. Halaman 60 contoh yang lain. 64. Coba dilihat nanti, itu juga dasarnya adalah hukum Hess itu ya. Itu. Jadi dilihat arah tanda panahnya ya. Arah tanda panahnya itu apa? Ini. Coba dilihat ini halaman 64. Ini hukum Hess berdasarkan siklus. Jadi awalnya C plus O2 menghasilkan CO2 ya. Ini bisa langsung atau lewat CO plus setengah O2 dulu baru CO2. Jadi ada 2 jalan. Ini jalan yang pertama, ini jalan yang kedua. Jadi besarnya delta H3 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Gitu ya.
Kalau mencari delta ini, misalnya ini belum diketahui, tinggal ini dikurangi ini, kan gitu. Itu berdasarkan hukum Hess. Berdasarnya apa? Siklus dengan menggunakan diagram siklus ya. Diagram siklus namanya ini ya.